Halo teman-teman, salam kenal. Saya Agus, saya seorang arsitek dan di video ini, di channel ini saya akan membahas gadget, mungkin persetapan juga, dan juga kegiatan saya sehari-hari dalam saya dunia arsitek. Mungkin saya akan membahas gadget seputaran perkomputeran, rakit PC mungkin bisa, gadget-gadget ya, keyboard, mouse apa yang saya pakai, gear-gear, alat-alat saya untuk saya kerja, device-device apa yang saya pakai untuk saya bekerja, handphone juga, tablet juga mungkin ya, dan alat pendukung aksesoris-aksesoris lainnya, tripod segala macam. Oke, setup juga seperti di sini dan di belakang saya ini juga ya, setup apa saja yang saya butuhkan, oke. Oke, dan video kali ini saya akan membahas sebuah peripheral yang mungkin bisa dibilang sangat sering kita pakai, kita sentuh ya, yaitu mechanical keyboard. Oke, di video kali ini saya akan membahas ini, Lucky 65V2, Lucky 65 V2. Seperti apa, saya apakan saja keyboard ini, di like dulu ya, dan juga di subscribe ya, sini ya yang berwarna putih, itu sangat berarti buat saya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, Lucky 65V2 ini ya datang dengan barebone ya, saya beli yang barebone karena memang mungkin ada yang barebone ya, apakah ada yang jual full build ya, mungkin bisa komen. Oke, barebone ya dengan include stabilizer tanpa switch dan keycaps ya, kita akan merogoh ekstra dana lagi ya untuk keycaps dan juga switch. Keyboard ini di harga sekitar 850.000 ya, 800 sekian, atau mungkin kalau kamu bisa membeli di marketplace dengan adanya diskon, voucher dan segala macam, mungkin bisa lebih rendah ya. Belakang seperti ini ya, ada aksen, saya beli sini warna hitam, anodized black, atasnya polos ya. Untuk kesan-kesan pertama, keyboard ini kita lihat dari depan gini ya, seperti polos saja biasa, tidak seperti ada suatu ciri khas khusus gitu ya, hanya keyboard biasa saja ya dari depan. Dari kita lihat posisi mengetik gitu ya, tidak ada khas khusus gitu. Standar saja, ada blocker di sini ya, dilihat. Frame-nya semuanya ya minimalis dengan sudut-sudut seperti ini. Oke, di bawah ini ada semacam identitasnya dia ya, jika dibalik, oke, ketahuan ya bahwa kalau ini adalah Lucky ya. Dengan bahan seperti ini, ada beda material seperti ini, dan juga di tengah-tengahnya nih, ini ada semacam kompartemen ya untuk menyimpan dongle 2,4-nya. Oke, mumpung kita bicara dengan dongle ya, keyboard ini memiliki konektivitas 3 ya, ada 3 konektivitas, yaitu ada Bluetooth 1.3, dongle 2,4 GHz 1, dan juga bisa pakai kabel. Oke, di sini posisi kabel di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari keyboardnya itu sendiri. Keyboard ini juga datang ya dengan kardus yang berwarna hijau, yang ada kabel, tentunya dia dapat kabel, dapat puller, ada buku manual, dan juga ada penutupnya nih ya, penutup covernya nih yang berwarna mika bening gitu ya. Oke, keyboard ini memiliki fitur yang mungkin cukup menarik, yaitu ball catch ya. Ball catch itu kita bisa menarik top case-nya ini dengan sangat mudah ya. Oke, seperti ini udah cukup gampang yang dilepas ya. Ya, ada sistem mounting ball catch ya, ada 4 sisi di sini. Di sini ada ball catch 4 sisi, 1, 2, 3, 4 ya, untuk mengunci top case-nya ini ya dari bottom case-nya. Oke. Lalu setelah itu di keyboard-nya ini juga ada plate ya. Plate-nya ini FR4 ya, yang sudah ada stabilizer-nya. Stabilizer-nya tentunya plate mount ya. Ini tidak bisa PCB mount ya. Oke, dan di bawahnya itu ada case foam. Ada case foam-nya itu sendiri. Juga ada switch pad-nya. Switch pad, dan tentu ada PET sheet-nya lagi ya. Oke. Untuk PCB-nya itu sendiri ya dihubungkan dengan kabel GST. PCB-nya ini yang saya dapat ini adalah 1,2 mm ya, dengan flex cut ya, tentunya full flex cut ya, ini yang saya pakai, banyak ada flex cut-nya. Oke, seperti kita lihat di sini di layout-nya ini, ada di layout 65% ya, seperti yang kalian tahu juga. Di sini bisa ada split shift kiri, step caps lock tidak bisa ya, tapi splitnya bisa, namun di sini tidak bisa. Oke, ada split spacebar ya, dengan satu di tengah-tengah spacebar, bisa ISO ya, di sini enternya bisa ISO gitu ya. Oke, dan ya seperti itu ya, standar dengan mounting point-nya gasket ya, itu ada di PCB ya, di sini mounting itu ada di PCB ya, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ada 12 gasket ya, gasket rubber ya. Oke, setelah kita coba bongkar di bawahnya, kita buka di bawahnya nih, ada kabel ya, ada kabel
JST ya di tengah-tengah yang terhubung oleh daughterboard ya, dan juga sini ada case foam, dan juga di sini ada switch pad lagi ya, ada pad lagi ya, PE sheet lagi ya di layer yang paling bawah terakhir ini. Oke. Begitu ya kira-kira apa yang akan saya pasangkan di keyboard kali ini, yaitu ini. Yang saya pasang adalah ini switch, ini switchnya toplesnya saya ganti ya, ini switchnya yaitu HMX Lemon Grip ya, karena di sini saya akan membahas keyboard ini cara budget gitu ya, dengan budget minimum ya. Oke. Sini saya ada HMX Lemon Grip ya, yang di harga 70.000 isi 35. Ini cukup beli 2 kotak saja, yaitu 70 biji ya. Jadi 140.000 kurang 2.000 berarti untuk 70 pieces yang bisa kita gunakan di Lucky 65 kali ini. Dan juga keycaps ya. Keycap yang saya gunakan yaitu dari keycaps atau kartun keycaps ya. Yang warnanya cukup unik ya. Di sini saya ambil yang colorway seperti ini. Oke, di sini saya ambil colorway yang ini ya. Nah, ya, jadi cukup menarik dipasang di keyboard ini ya, walaupun mungkin tidak semuanya terpakai karena 65% ya, hanya sebagian, tapi ini cukuplah untuk kita rakit keyboard budget kita kali ini. Oke, setelah kita kali ini kita akan pasang dan kita coba sound testnya seperti apa. Oke, setelah tapping test, jadi kesimpulan dari saya, Lucky 65 ini oke, plus minusnya yaitu mungkin dari plusnya yaitu bahannya ini adalah dari anodized, walaupun begitu dia tidak gampang bercak sidik jari ya. Jadi kita pegang-pegang walaupun tangan berkeringat ya, sekarang ini tangan saya agak berkeringat dan suasana di sini agak gerah ya. Jadi tapi ini tidak begitu meninggalkan bercak keringat. Kalaupun dia dengan bercak keringat ya, dilap aja dengan kain atau saya pakai kain microfiber itu, dan dia akan gampang kembali bersih kembali ya. Oke, di samping itu dia juga sudah multi layout ya PCB-nya, walaupun plate-nya tidak mendukung, tapi kita PR-nya minusnya harus kita custom plate-nya untuk mensupport dia menjadikan multi layout-nya itu, yaitu ISO enter, split spasi, split spacebar ya, dan juga split shift ya. Samping itu ya mungkin juga menurut bagi saya kelebihannya ini adalah desainnya menurut saya cukup minimalis ya, jadi gampang diterima banyak orang, tidak banyak ada gimmick-gimmick seperti knob dan juga layar ya, jadi minimalis begitu ya, tetap enak dilihat. Dan menurut saya juga kekurangannya yaitu mungkin on off-nya ya. On off-nya pertama kita harus cabut keycaps-nya ini dulu, keycap stub ini dulu. On off-nya ada di sana. Jadi jika kita mau wireless, jika kita mau menghidupkan ini dengan mode wireless, kita harus melepas keycaps-nya yang tab ini ya, keycap stub ini untuk bisa menghidupkannya. Terus oke lah, dia bisa multi layout dari PCB, tapi dia cukup banyak flex cut ya. Jadi untuk suara kayak gimana ya, jadi untuk suara seperti yang target suara yang saya inginkan, jadi seperti belum bisa ya untuk ke clacky ya. Jadi hanya topi seperti ini ya. Jika akan dibuat clacky mungkin agak sulit, kecuali kalau kalian mungkin mengambil versi yang 1,6 non flex cut, itu mungkin akan lebih full suaranya, akan lebih rapi suaranya ini. Jadi seperti
suaranya bocor-bocor ya, tipis-tipis, terganggu oleh flashcard-nya. Apalagi jika kamu mau menggunakan ini tanpa foam, sangat tidak nyaman dan dia akan sangat benar lentur ya, tidak akan nyaman sekali dalam mengetik. Oke, untuk unit yang saya dapetin ini, stepnya mungkin sudah di loop, tapi kayak seperti kurang disempurnakan lagi ya, ada beberapa spasi, ini masih cukup ticking, ada tickingnya, kurang rapi, mungkin kita harus ganti dengan stabilizer aftermarket yang lebih baik ya. Dan juga mungkin entah kelemahan, entah kelebihan ya, jadi ini datang dengan barebone, jadi kalian harus mengeluarkan biaya lebih lagi untuk switch dan keycaps ya. Oke, segitu dulu ya dari build kali ini ya, dengan budget ya 850 atau 800 kurang untuk keyboardnya, sekitar 150 untuk switchnya, dan keycaps ini kita anggap 100 sekian ya, mungkin di bawah 200, jadi mungkin ya 1 juta lebih dikit-dikit ya. Kalian dapatkan keyboard yang menurut saya worth it dan bagus, yang cukup bagus ya. Jika kalian bawa pergi-pergi kan, dan kecil bawa pergi ke mana-mana, dan menurut saya ini cukup keren lah, oke lah ya. Oke, mungkin nanti di nextnya saya akan bandingkan dengan Lucky 65 yang versi pertama, dan juga saya akan maksimalkan potensinya ini ya, sampai mana Lucky 65 yang V2 ini bisa kita manfaatkan sebagai, bisa kita maksimalkan sebagai keyboard andalan kita sehari-hari ya, dalam segi suara, mungkin dalam tampilan juga. Oke, sekian dulu video dari saya. Like ya, jika like ini banyak akan saya buatkan compare juga. Oke, terima kasih.